Dia untuk mendapatkan ilmu yang saya harus amalkan. Jadi ilmu itu mesti diamalkan, bukan hanya diketahui. Kalau ilmu itu hanya sekedar diketahui, orang kafir pun tahu tentang Al-Quran, tapi tidak mengamalkan. Tidak sedikit orang kafir itu menghafal 30 juz Al-Quran, tapi Quran itu tidak menjadi sumber cahaya petunjuk bagi dirinya dalam hidup ilmu itu. Maka kalau Al-Quran itu hanya sampai pada ilmu, tidak menjadi landasan pengamalan, itu belum selesai. Karena itu ilmu mesti diamalkan. Kalau ilmu diamalkan akan menghasilkan hikmah, Ketika orang sudah memiliki hikmah yang diberikan Allah, maka insya Allah orang itu akan diberikan Allah kebajikan yang sangat banyak, dan diberikan Allah kebajikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat banyak, dan dia akan memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada orang lain. Nah, jadi ilmu harus naik menjadi hikmah. Jadi ilmu ini dia mesti diamalkan. Untuk apa dia diamalkan? Supaya mendapatkan hikmah. Kalau orang sudah punya hikmah, insya Allah dia akan memperoleh banyak kebaikan. Banyak kebaikan pada dirinya, maka dia akan menyebarkan kebaikan. Dia akan menyebarkan kebaikan karena kebaikan itu ada pada dirinya. Banyak orang yang banyak ilmunya, maka dia disebut ulama. Tapi tidak sedikit ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, ya kan? Tidak sedikit ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Artinya banyak ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak akan sampai di sini. Tidak akan sampai. Tidak akan. Dan kalau dia tidak sampai di sini, maka dia tidak akan sampai juga di sini. Dia kosong di sini. Maka dia semata-mata di sini saja. Pertanyaannya, apakah kita bisa mendapatkan informasi pada ulama seperti ini? Bisa. Tidak apa-apa. Itu yang dimaksud Imam Malik. Hikmah itu adalah miliknya orang Muslim. Maka ambillah hikmah itu dari manapun asalnya. Ini yang dimaksud. Jadi kita bisa mengambil ilmu, maksudnya ilmu itu bisa kita ambil dari manapun. Tapi kalau ulama seperti ini mau dijadikan guru, jangan dulu. Jadi kalau ulama seperti ini yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak ada hikmah pada dirinya dan tidak akan pernah menyebarkan kebaikan dengan tulus dan ikhlas, maka ini tidak bisa dijadikan guru mursyid. Dan untuk mendapatkan informasi itu boleh, itu bisa. Tapi untuk menjadikan guru mursyid tidak. Karena mursyid itu tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi dia membimbing orang yang berada dalam irsyadnya untuk sampai kepada tujuan. Ini. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kajian tafsir kita temanya prinsip hidup bersandar kepada Allah. Ya, bersandar kepada Allah. Prinsip ini dipahami dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi 7 ayat surah Al-Fatihah itu memiliki berbagai prinsip-prinsip hidup. Ayat pertama prinsip hidupnya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan makna Al-Fatihah
sebagai pembuka, surah pembuka mushaf Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab kehidupan. Nah, jadi kita lihat Quran ini kitab kehidupan. Quran itu adalah kitabul hayat. Nah, kitabul hayat. Dia kitab kehidupan. Al-Quran yang merupakan kitab kehidupan dibuka dengan surah Al-Fatihah. Dibuka dengan surah Al-Fatihah. Kalau ini dihubungkan dengan ini, maka kita bisa mengatakan, bukalah hidup dan kehidupanmu dengan surah Al-Fatihah. Bukalah, awalilah, mulailah hidup dan kehidupanmu dengan surah Al-Fatihah, sebagaimana kitab Al-Quran sebagai kitab kehidupan dimulai dengan surah Al-Fatihah. Di situ makna hubungan antara surah Al-Fatihah sebagai surah pertama mushaf Al-Quran dengan Al-Quran sebagai kitab kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ayat pertama dalam surah Al-Fatihah? Kita kenal semua basmalah. Nah, kalau begitu, hidup dan kehidupan kita ini, prinsip pertama yang hadir di sana adalah bukalah, bangunlah hidup dan kehidupanmu dengan basmalah. Pertanyaannya sekarang, apa inti pesan utama dan pesan utama dari basmalah? Pesan utama dari basmalah itu adalah bersandarlah kepada Allah. Ini pesan paling penting. Bersandarlah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah. Dari mana ada dalilnya mengatakan seperti ini? Dalilnya itu hadis Nabi. Ya, hadis Nabi itu mengatakan, kalau sebuah urusan tidak dimulai dengan basmalah, maka urusan itu abtar, terputus dari rahmat dan berkah Allah. Kullu mri'in, setiap urusan lam yubda'u fiha basmalah bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak disandarkan kepada Allah, dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu atau urusan itu sia-sia. Apa yang dimaksud sia-sia, Bapak sekalian? Sia-sia itu adalah tidak punya berkah dan tidak ada rahmat di sana. Tidak ada rahmat dan tidak ada berkah. Saya kasih contoh. Saya sering ambil contoh tentang makan minum. Ya. Tentang makan minum. Bapak kalau makan dan minum yang merupakan kebutuhannya Bapak, kalau hanya sekedar makan dan sekedar minum karena tidak memulainya dengan basmalah, maka makan minumnya Bapak itu hanya bermanfaat untuk tubuh Bapak, tapi tidak bermanfaat untuk rohani Bapak. Ya? Maka itu ada orang makan biar miliknya orang nggak makan juga, karena tidak berfungsi di situ rohaninya ketika dia makan. Tapi kalau orang makan karena dengan melakukan basmalah, maka insya Allah makanan yang dia konsumsi itu juga berpengaruh terhadap rohani. Itu contoh. Maka lakukanlah segala sesuatu itu dengan memulai dengan bacaan basmalah, dan itu berarti kita dalam melakukan sesuatu itu bersandar kepada Allah. Ini penting sekali dalam hidup. Tuhan mengatakan di dalam surah Muhammad, wa ilallahi turja'ul umur,
dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Urusan apapun dalam kehidupan ini jangan pernah kembalikan kepada diri kita sendiri. Jangan pernah, karena urusan itu hanya dikembalikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Semua urusan itu prinsip dalam hidup, itu prinsip tauhid. Itulah orang yang mengamalkan tauhidnya dalam kehidupannya. Segala urusan kehidupannya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa mesti dikembalikan kepada Allah? Karena Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Sampai sini paham ya Pak, bahwa segala sesuatu mesti wajib disandarkan kepada Allah. Baik. Sekarang kita masuk pada kalimat basmalah. Bagaimana implementasi praktis dari kalimat basmalah yang berarti bersandarlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mengimplementasikan secara praktis kalimat basmalah ini dalam prinsip bersandar kepada Allah? Itu terjawab di huruf B ini. Di sini jawabannya. Tapi sebelumnya saya antar dulu. Ada sebagian ulama mengatakan Al-Quran yang terdiri dari 6.600 sekian ayat, ya, itu tersimpul terangkum dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang 7 ayat itu tersimpul dalam basmalah. Basmalah yang terdiri dari 19 huruf itu dihimpun di dalam huruf D ini. Ada ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau begitu, huruf D ini sangat penting untuk dipahami. Dengan memahami ini, maka kita akan memahami prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna huruf D yang menggambarkan implementasi praktis dari bersandar kepada Allah? Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan makna pertama secara ringkas, yakni makna pertama huruf D ini adalah sababiyah atau karena atau sebab. Ini makna pertama. D ini dalam bahasa Arab itu memiliki 14 makna. Tapi makna yang terkait dengan bersandar kepada Allah paling tidak 4 sampai 5 makna saja yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah makna sababiyah. Yang kedua adalah makna isti'anah. Apa itu isti'anah? Minta pertolongan. Yang ketiga ma'iyah. Apa itu ma'iyah? Bersama dengan Allah. Yang keempat ilsaq. Apa itu ilsaq? Melekat, menempel, tidak terpisah. Inilah yang kita akan jelaskan. Kita masuk ke makna yang pertama. Makna yang pertama
dan huruf bi adalah sebab. Karena saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau bapak tidur, kalau bapak makan tadi, kembali makan, berpakaian, minum, tidur, bangun dari tidur, atau aktivitas apapun yang bapak lakukan, ketika bapak melakukannya dengan memulai dan mengawalinya dengan bacaan bismillah, itu artinya bapak bersandar kepada Allah ketika melakukan pekerjaan itu. Maknanya adalah bapak lakukan karena Allah perintahkan. Bapak tinggalkan karena Allah larang. Jadi semuanya dilakukan sebab Allah. Semuanya dilakukan karena Allah. Misalnya, saya minum. Apa yang membuat bapak minum? Karena bapak haus. Apa yang membuat bapak makan? Karena bapak lapar. Apa yang membuat bapak tidur? Karena bapak ngantuk. Apa yang membuat bapak berpakaian? Karena bapak mau menutupi kekurangan tubuh bapak, atau mau memelihara tubuh bapak dari sengatan matahari atau dari cuaca dingin. Lapar, haus, kekurangan tubuh, melindungi tubuh atau ngantuk, itu hanya terkait dengan aspek terakhir. Hanya terkait dengan aspek terakhir. Orang kafir itu kalau dia makan, ya untuk tubuhnya saja. Sementara kita manusia itu memiliki tubuh dan roh. Maka kalau bapak membacakan bismillah, maka di situ maknanya saya makan karena Allah perintahkan. Kalau kau lapar, makanlah. Saya minum karena Allah perintahkan. Kalau kau haus, minumlah. Saya berpakaian karena Allah perintahkan. Tutuplah auratmu. Saya tidur karena Allah perintahkan. Berikan hak matamu yang ngantuk. Semuanya karena Allah. Sebab perintah Allah. Kita tinggalkan perbuatan juga sebab Allah yang melarang. Jadi kita melakukan sesuatu dan atau meninggalkan sesuatu, kalau dia didahului dengan basmalah, maka semua dilakukan karena Allah. Itulah makna bersandar kepada Allah, atau bentuk praktis daripada bersandar kepada Allah yang pertama. Yang kedua, isti'anah, meminta tolong. Kalau ada orang yang memulai setiap pekerjaan yang dia lakukan dengan mengucapkan basmalah, maka dia meyakini dalam dirinya bahwa perbuatan itu tidak akan pernah terwujud menjadi sebuah realitas kalau bukan karena pertolongan Allah. Itu keyakinan. Maka dia minta tolong. Ya Allah, saya lakukan ini karena Engkau. Engkau yang perintahkan, maka tolonglah. Bapak salat, sebelum salat, bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Bapak mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tegakkan salat ini karena Engkau yang perintah. Maka tolonglah aku supaya salatku saya bisa lakukan dengan khusyuk dan saya lakukan dengan ikhlas. Lindungi aku dari riya, dari sum'ah dan ujub. Jadi kita dengan basmalah kita minta tolong kepada Allah. Maka apa butuh pertolongan Allah kita makan? Iya. Apa butuh pertolongan Allah ketika kita tidur? Iya. Apa butuh pertolongan Allah ketika kita minum? Iya. Apa butuh pertolongan Allah ketika kita pakaian? Iya. Sangat butuh. Tanpa pertolongan Allah, semuanya tidak akan terwujud. Pak, bagaimana mau melepaskan Allah dalam setiap perbuatan? Yang memberikan lapar sama Bapak siapa? Yang memberikan haus sama Bapak siapa?
Yang memberikan dorongan untuk makan siapa? Yang memberikan dorongan untuk minum siapa? Yang memberikan makanan dan minum siapa? Tidak ada Bapa. Bapa hanya melakukan. Yang memberikan Bapa kekuatan untuk melakukan siapa? Semuanya Allah. Lalu bagaimana Bapa melepaskan Allah dalam aktivitas itu? Bagaimana kita melepaskan Allah dari semua itu? Padahal semua sumbernya dari Allah. Itu yang dimaksud tadi. Meminta pertolongan kepada Allah. Itu makna yang kedua. Itu bentuk praktek dari bersandar kepada Allah, tidak meminta pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Coba, mungkin ada yang bilang, bagaimana Ustaz kalau saya bilang tolong dulu saya? Ambilkan itu, tolong saya. Yakinilah, orang yang baca basmalah dia akan meyakini bahwa yang memberikan pertolongan itu adalah Allah lewat hambanya yang menolong tadi. Yang memberikan bantuan adalah Allah. Siapa sebenarnya yang mendorong mereka melakukan itu? Adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Itu keyakinan orang yang mengerti makna basmalah. Itu keyakinan orang yang mengerti makna bi yang kedua. Makna bi yang ketiga adalah ismaiyah. Ketika Bapa berkata Bismillahirrahmanirrahim dalam mendahului segala urusan yang Bapa lakukan, itu artinya Bapa berikrar dalam diri Bapa bahwa saya melakukan ini bersama Allah. Bersama Allah. Apa arti bersama? Ada nggak orang boleh sini Pak? Atau ada yang biasa ke boleh? Kalau Bapak naik mobil ke boleh, apa Bapak terpisah dengan gunung? Tidak kan? Mulai dari Cambang terus ke sana, selalu di samping kiri kanan Bapak adalah gunung. Maka saya bisa berbahasa Arab. Aqrabus sayyara ma'al jabali ila boleh. Saya naik mobil bersama gunung ke boleh. Bersama gunung. Apakah gunung itu bersama saya di mobil? Hah? Tidak. Maka yang dimaksud kalimat bersama di situ, aku ke Bone pakai mobil sepanjang perjalanan saya ke Bone tidak pernah terpisah dengan gunung atau bersama dengan gunung. Apa ada jarak saya antara saya dengan gunung-gunung itu? Jawabnya iya. Itu makna ma'iyah, bersama. Artinya selama saya melakukan sebuah perbuatan atau sebuah urusan lalu dengan basmalah, maka saya meyakini urusan itu saya lakukan bersama Allah. Apa arti bersama di situ? Sesuai dengan syariat Allah. Sesuai dengan aturan Allah. Sesuai dengan apa yang diinginkan dan diridai oleh Allah. Itu makna besar. Maka orang yang melakukan sebuah urusan berdasarkan basmalah ini, dia tidak akan melakukan pelanggaran syariat ketika dia beraktivitas, karena dia lakukan bersama syariat Allah. Contoh, dia makan, dia tidak akan makan yang haram. Dia minum, dia tidak akan minum yang haram. Dia berpakaian, dia tidak akan pernah berpakaian dengan pakaian yang haram. Itu karena dia bersama Allah dalam melakukan itu, yakni berdasarkan syariat Allah. Itu makna bersandar kepada Allah, yakni melakukan perbuatan itu sesuai dengan syariat Allah. Itu implementasi praktis dari makna bersandar. Implementasi praktis yang keempat adalah ilsaq,
melekat, menempel, tidak terpisah. Pak, ini Bapak punya kulit nih. Di balik kulitnya Bapak apa? Apa pernah terpisah dagingnya dengan kulitnya Bapak? Itu namanya misal. Dia kulit dengan daging berbeda, tapi dia menempel, melekat. Kita dengan Tuhan berbeda. Allah pencipta, kita dicipta. Tidak mungkin pencipta menjadi ciptaan, dan tidak mungkin ciptaan menjadi pencipta. Tapi pencipta dengan ciptaan tidak terpisah. Pada setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Itu namanya tidak terpisah. Ini yang paling inti dari makna huruf ini. Ini yang paling utama dari makna huruf ini. Ini Pak. Air. Apa air ini terpisah dengan Allah? Tidak. Karena tidak mungkin ini air ada kalau Allah tidak ciptakan. Apakah anaknya Bapa terpisah dengan Allah? Tidak. Karena anaknya Bapa tidak mungkin dia ada kalau Allah tidak ciptakan. Apakah istrinya Bapa terpisah dengan Allah? Tidak. Karena tidak mungkin dia ada kalau Allah tidak ciptakan. Apakah Bapa sendiri pernah terpisah dengan Allah? Tidak. Karena tidak mungkin Bapa ada kalau Allah tidak ciptakan. Itu yang dimaksud dalam sebuah doa. La yumkinul firaru min hukumati. Tidak mungkin kamu terpisah dari ketetapan-ketetapan Allah. Tidak mungkin, Pak. Sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak meyakini bahwa kita tidak mungkin terpisah dengan Allah, diri kita tidak mungkin terpisah dengan Allah, lalu kenapa ketika Bapak melihat istrinya Bapak, yang Bapak hanya lihat kecantikannya, tidak pernah melihat Allah di sana, menyadari kehadiran Allah di sana? Kalau Bapak keluar dari rumah, Bapak melihat perempuan cantik yang bukan istrinya Bapak, Anda Bapak tertarik. Kenapa? Padahal Bapak punya istri di rumah. Kenapa, Pak? Karena Bapak tidak menghadirkan kesadaran ketuhanan ketika melihat perempuan lain di luar sana. Maka Bapak tertarik. Tapi kalau Bapak menyadari kehadiran Allah pada perempuan itu karena dia menciptakannya, Bapak pasti bilang yang tadinya tertarik, astagfirullah, jadi suka ganti lebih berat. Maka dibeli sudah mulai. Nah, sampai semua yang ada yang menarik pada perempuan itu ada juga pada istri. Maka pulanglah. Pulanglah. Pak, bisa diukur kita, Pak. Apa kita banyak dosa melihat yang tidak halal bagi kita? Ukurlah. Kalau di masa tua ini istri Bapak Anda lihat, Bapak lihat, tapi dia tidak cantik lagi di mata Bapak, itu artinya Bapak terbiasa melihat wanita cantik di luar sana yang tidak, bukan mahram. Itu ukuran itu. Tapi kalau istri Bapak sudah tua, mulai keriput, ya pasti tua. Tidak mungkin tua. Dari muda pasti dia tua. Tapi semakin tua, semakin istri semakin cantik kelihatan, itu artinya penglihatan tidak terjaga di luar sana. Ya. Imam Syafi'i pernah didatangi oleh seorang muridnya. Murid itu berkata begini, wahai guru, kenapa 2 bulan terakhir ini istri saya kecil, saya lihat dia tidak cantik lagi di mata saya. Kata Imam Syafi'i, begini saja. Sekarang kau mulai tinggal di rumah dan jangan kau keluar dari rumah selama 2 bulan. Mendengar nasihat itu, sang muridnya pun tinggal di rumahnya selama 2 bulan. Setelah itu dia datang menghadap lagi kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i bertanya bagaimana? Dia bilang, alhamdulillah, istriku kembali cantik saya lihat. Lalu Imam Syafi'i berkata, mau tahu kenapa istrimu selama ini tidak cantik lagi kau lihat? Karena kamu seringkali melihat wanita cantik di luar. Maka istrimu tidak cantik lagi kau lihat.
Itulah gunanya Allah mengatakan, tundukkan pandanganmu yang bukan mahram. Palingkan pandanganmu dari wanita lain setelah engkau punya wanita di rumah. Seperti juga perempuan, istri terhadap suaminya. Kalau suaminya tidak semakin gagal, berarti dia satu kita orang gagal yang lain di luar sana. Seperti itu ukurannya. Kita kembali. Jadi makna inti dan utama dari huruf I adalah insaf. Dia tidak pernah terpisah dengan kesadaran ketuhanannya. Jadi yang dimaksud melekat, menempel adalah menempel kesadaran ketuhanan dalam hatinya, dalam pikirannya, dan dalam perbuatannya. Kesadaran ketuhanan itu hadir, mencahayai kalbunya, mencahayai pikirannya dan perbuatannya. Maka setiap sesuatu yang dia lihat, dia selalu kembalikan kepada Allah. Segala sesuatu yang dia lihat, dia rasa, dia dengar, dia pikirkan, semuanya mengantarnya kepada Allah. Maka semuanya menjadi instrumen, alat, sarana untuk mengingat kepada Allah. Itulah makna basmalah yang paling penting. Makna keempat ini, kalau ini sudah hadir, maka makna pertama, makna kedua, sababiyah, isti'anah, ma'iyah, itu pasti hadir. Karena ini tahapan untuk tidak terpisah dengan Allah. Ini tahapan untuk tidak terpisah dengan Allah. Maka yang dimaksud puncak makna bersandar kepada Allah adalah hadirnya kesadaran ilahiyah di dalam hati seorang hamba, dalam pikirannya, dan kesadaran ini mewujud dalam perbuatannya. Maka setiap dia lihat sesuatu itu mengantarnya kepada Allah. Tadi saya ambil contoh istri, ya kan? Ada dan kalau orang menikah, apa ayat yang sudah dibaca oleh yang ngaji, yang qari? Wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi. Tapi ada di dalam surah An-Nur atau Ar-Rum ayat 21. Apa itu Ustaz? Ar-Rum ayat 21. Kita lihat ya. Ini penting kita bahas terkait dengan semuanya menjadi instrumen kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rum ayat 21. Nah, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an halaka lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, artinya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Dia menciptakan bagi kalian dari diri kalian azwaja, pasangan. Untuk apa pasangan itu? Litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi tenang, damai bersamanya. Wajah ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa kita bisa damai? Kenapa bisa tentram? Kenapa bisa tenang? Karena Allah menjadikan antara kita mawaddah, cinta kasih, warahmah, dan kebajikan yang sangat banyak. Itu kenyataan itu Tuhan bilang, inna fi dzalika, pada yang demikian itu la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Kalau begitu, pada istri bapak ada tanda-tanda Allah di sana. Pada anak bapak ada tanda-tanda Allah di sana. Pada seluruh ciptaan ada tanda-tanda Allah di sana. Tanda-tanda kebesaran Allah ada. Lalu bagaimana kita melihat sesuatu yang
begini cara berpikir kita, melihat anak istri kita di rumah, maka insya Allah kita tidak akan menzalimi istri kita. Tidak. Kita menzalimi istri kita karena kita lepaskan istri kita dari Allah, padahal dia tidak pernah terlepas dari Allah. Kita menzalimi orang lain karena orang lain kita tidak menemukan tanda kebesaran Allah di sana, padahal di sana tampak jelas tanda kebesaran Allah, tapi kita melupakannya. Kenapa? Karena titik fokus kita bukan Allah, titik fokus kita pada makhluk Allah. Contoh lagi, Bapak punya HP kan? Ini HP ini bermanfaat sekali atau tidak? Tapi saya mau tanya, sejak berapa kali Bapak mengingat setelah beli HP, bertahun-tahun Bapak miliki, Ibu miliki, berapa kali mengingat pencipta HP-nya? Pernah? Pernah? Tidak. Karena Bapak tidak pernah fokus ke sana. Fokusnya Bapak pada karya orang itu, tapi tidak fokus kepada yang menciptakan, yang membuat. Sama, Bapak tidak pernah terpisah dengan makhluknya Allah. Bapak sendiri makhluknya Allah, tapi Bapak, dan bukan saja Bapak, termasuk saya, itu hanya fokus pada makhluk, tidak fokus pada pencipta makhluk. Maka mestinya kita mulai belajar fokus pada pencipta makhluk, bukan sekedar fokus pada makhluk. Itu makna cinta, itu makna melekat, menempel, tidak terpisah dengan kesadaran ilahi. Itu puncak dari makna bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai ini, Pak? Paham ya? Selanjutnya, sebagai penguat atau kita diskusi saja. Diskusi. Baik. Saya tutup dengan satu kalimat Bapak yang biasa baca doa ketika tidur. Ya. Apa doanya Bang? Tidur. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Nah ini Bapak doanya bismika ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Nih, di sini itu makna ini. Karena Engkau ya Allah aku hidup, dengan pertolonganmu ya Allah aku hidup. Karena itu saya hidup dengan aturan-aturanmu, ketetapan-ketetapanmu, syariat-syariatmu, dan takdir-takdirmu. Maka aku ingin hidup senantiasa bersamamu, tidak terpisah denganmu, melekat denganmu. Kesadaran kehidupanku adalah kesadaran ilahi. Itu maknanya. Kalau orang hidup dengan gaya seperti ini, dengan bersandar kepada Allah, maka matinya pun bersandar kepada Allah. Itulah mati yang terindah. Tapi kalau kita hidup terpisah dengan Allah, maka saat kita mati, kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati di sini. Maka hidup menentukan kematian. Mati adalah tujuan daripada hidup. Mati adalah tujuan daripada hidup. Kalau ini dipaham, Pak, kehidupan di dunia ini ujungnya kematian. Kalau begitu, apa yang menjadi tujuan kehidupan di dunia? Kematian. Seluruh orang berjalan menuju kematiannya. Kehidupan ini, semua orang berjalan menuju kepada kematiannya. Tidak ada orang yang hidup yang tidak berakhir pada kematian. Maka kalau mau berakhir pada kematian yang indah, hiduplah dengan indah. Bagaimana hidup yang indah? Hiduplah bersandar kepada Allah. Lakukan kehidupan karena Allah, dengan pertolongan Allah, bersama Allah, dan tidak terpisah kesadarannya dengan Allah. Itulah kehidupan yang terindah dan akan berujung pada kematian yang terindah. Ini Pak, makna basmalah bersandar kepada Allah
secara praktis. Saya kira ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita sampai di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan makna gambar ini. Ilsat. Kita beribadah rutin setiap hari, itu sholat 5 kali sehari. Yang menjadi pertanyaan, kita sudah berupaya ya untuk menyatu kepada Allah, tidak terpisahkan oleh Allah. Kita mulai dengan taus yang berzikir sebelumnya, tapi tetap juga ya setan itu akan mengganggu ketika itu. Ya, sekarang saya tidak tahu apakah ya itu termasuk sia-sia atau bagaimana, tapi langkah apa yang harus kita lakukan untuk fokus ketika melaksanakan sholat itu betul-betul ya menyatu dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, jujur saya mengatakan, saya kadang saya tidak memuji dari mana, tapi saya malah dengan diri saya sendiri. Kalau kita mau mengatakan sebenarnya lebih fokus kita beribadah kalau beribadah sendiri daripada berlari jamaah ini. Ya, bahkan saya kadang perlu, kenapa usia saya katakanlah 60 tahun ini tidak betul-betul dia mencari kedekatan kepada Allah itu melalui ya syarat sendiri atau gimana itu, salah kayaknya atau gimana? Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya Pak. Begini, prinsip pertama yang kita harus paham bahwa saya tanya dulu, Bapak biasa fokus tak dalam satu pekerjaan, sekalipun orang di sekeliling Bapak, Anda bisa fokus pada pekerjaan itu? Bisa nggak? Tidak bisa. Masa nggak bisa? Kalau Bapak nonton film, ya, yang Bapak sukai, Bapak tertarik sekali, orang ribut sekejap Bapak fokus saja pada film itu, ya? Bisa? Bisa kan? Dan itu terjadi. Terjadi nggak? Terjadi. Sekarang kedua, Pak, biasanya terjadi pada diri kita. Kalau Bapak pencipta musik, orang Bapak bisa menangis mendengar lagu yang disampaikan oleh orang. Bisa? Atau berdiri bulu romanya. Anda kan tahu berdiri bulu roma. Ya? Biasa enggak? Ya. Berarti orang yang menyanyi, saya sering gitu Pak. Saya ngomong itu. Kalau saya dengar lagu, anggaplah gini, lagu salawat, itu bisa menggetarkan kita punya kalbu ketika kita mendengar lagu ini. Lagunya klise itu bisa menggetarkan kita punya kalbu ketika kita mendengarkan lagunya. Ada satu lagunya klise itu yang luar biasa, perjalanan spiritualnya klise, dan itu hanya satu kali dirilis. Kalau lagunya klise tidak bisa lagi dia rilis kedua kalinya, karena setiap dia baca, dia nyanyikan lagu itu, pasti dia menangis. Dan lirik lagu itu ditulis oleh Taufik Ismail. Dan Taufik Ismail menulis lirik itu setelah dia baca Yasin. Berbulan-bulan dia menulis lirik tidak bisa. Tapi setelah dia baca Yasin, dia dapat inspirasi dari situ. Maka dia tulis lirik. Jadi jangan sembarang langsung mengatakan menyanyi itu belum tentu.
Itu contoh. Artinya apa? Kita bisa fokus kepada sesuatu yang bukan salah. Belajar, mendengarkan nyanyian, melakukan perbuatan dan sebagainya. Sekarang kita bisa kan? Sekarang. Kenapa di salat susah sekali? Berapa menit sembahyang? 5 menit. Sebentar sekali gitu 5 menit itu Pak. Tapi berapa menit Bapak fokus? Jangan berapa menit, berapa detik kita fokus? Waktu takbir sampai salam. Nah itu kan. Pak, perbuatan yang paling iblis benci untuk ditegakkan oleh manusia adalah salat. Maka ketika manusia salat, jangan pernah berpikir iblis tidak akan mengganggu. Nah, dia pasti melakukannya itu. Karena itulah yang paling dia benci oleh iblis. Maka iblis pasti datang. Tapi itu sudah perbuatan iblis, nggak perlu kita urus. Yang kita urus bagaimana bisikan-bisikan iblis itu tidak memberikan pengaruh. Saya kasih contoh. Pak, biasa enggak sementara salat Bapak dapat ide yang paling cemerlang? Biasa. Selalu kan? Iya. Bapak misalnya ada pekerjaan, satu pekerjaan itu Bapak tinggalkan lalu pergi takbir, Allahu Akbar. Pekerjaan ini berlanjut ke dalam salat dan justru Bapak mendapatkan ide yang tadinya Bapak tidak dapatkan ketika bekerja, dapat dapatkan ide di dalam salat. Itu godaan iblis, Pak. Dan datangnya itu ide, itu bisikan iblis. Maka ulama berkata, abaikan itu. Jangan direspon, jangan dilanjutkan. Karena kapan kita lanjutkan, berlanjut bersama ingatan itu. Itu teknik pertama, abaikan. Dan hanya fokus pada satu titik. Titik tanda petik ya, yakni kesadaran ilahi. Tapi sekali lagi, memang itu tidak gampang. Tapi harus bersama itu. Sekarang, ingatan itu datang, ide itu datang. Apa Bapak teralihkan perhatiannya? Iya, tapi cepatlah kembalikan. Cepatlah kembalikan. Bagaimana caranya mempercepat kembalikan? Itu juga jadi pertanyaan. Bahwa bisikan iblis itu pun adalah di sana tidak lepas dari Allah. Karena iblis juga makhluknya Allah. Maka kembali kepada Allah. Lihat Allah pada bisikan itu. Lihat Allah pada bisikan itu. Bukan maksudnya lihat tanda petik ya, bukan melihat begitu. Tidak, tanda petik. Hadirkan kesadaran ilahi pada bisikan itu. Apa kita bisa mengatakan dalam hati Auzubillahi minasyaitonir rajim ketika itu? Bisa. Tapi tidak dilisankan, tapi dalam hati. Karena itu bukan bacaan salat. Jadi saya akan jelaskan. Minta perlindungan dari Tuhan itu bukan hanya di awal, dalam proses dan di akhir. Nanti suatu waktu akan saya jelaskan itu. Jadi itu. Tapi itu harus dilatih. Tidak bisa spontan. Dia harus dilatih. Maka harus dilatih terus-menerus. Kekuatan untuk bisa melatih itu adalah satu, ilmu. Kalau orang tidak tahu ini ilmunya, susah dia bisa latih. Maka perlu belajar terus-menerus. Itulah sebabnya yang paling tidak disukai setan itu adalah mengerti agama, belajar agama. Kalau majelis-majelis seperti ini, Pak, ini banyak sekali iblis dan setan di sini yang Bapak tidak lihat. Tapi dia selalu berfisik, keluar engkau, jangan mendengarki. Iya. Begitu yang terjadi, Pak. Sambaran tidak dituntaskan. Tidak betul. Jadi kamu sentuh. Kalau Bapak sudah keluar dari pintu ini, Bapak sudah merugi. Yang kerugiannya Bapak
tidak bisa diukur dengan uang, Pak. Tidak bisa. Saya Pak tadi, waktu perjalanan tadi subuh ke rumah, dari sini saya melihat satu poster. Poster itu saya bilang, saya berkesimpulan, kotor sekali hatimu, istighfar kepada Allah. Kenapa? Seringkali poster itu ketika saya lihat, saya tidak terlalu senang dengan poster itu. Masih kotor sekali. Karena belum tentu apa yang dikatakan oleh kami orang itu tidak ada manfaat bagimu. Maka belajarlah mendengarkannya. Ini hati perlu memang diurus. Pada seorang Habib, ya, Habib yang menganggap dirinya Habib, pernah berkata di televisi, dia bilang, Quraisy itu ulama su. Quraisy yang menggunakan dikatakan ulama su. Apa itu ulama su? Ulama buruk. Saya bilang, ini orang tahu dah siapa Quraisy sampai dia mengatakan seperti itu. Saya tidak terlalu tertarik ketika dia berbicara. Saya bilang udah cocok di pelajaran SDM. Tapi saya sadar, kenapa kau pelihara itu urusan dia. Itu urusan dia. Jangan kau pelihara kebencianmu kepada dia. Itu urusan dia dengan Tuhan dan Quraisy. Kemarin saya baca tentang Quraisy pada seorang yang tulis. Apakah Pak Quraisy pernah dipanggil Kiai, Pak? Apakah Pak Quraisy pernah dipanggil Habib? Apakah Pak Quraisy pernah dipanggil yang gelaran-gelaran yang dianggap orang istimewa? Tidak, Pak Quraisy hanya minta kalau dia dipanggil cukup panggil Pak, tak usah Kiai, tak usah Habib. Padahal dia pantas jadi Kiai, dia pantas jadi Habib, karena memang dia keturunan. Tapi kenapa tidak mau dipanggil seperti itu? Dan dia hanya suka dipanggil Pak. Itu kerendahan hati yang orang tidak baca. Itu jadi mengurus hati itu penting sekali, karena iblis itu punya corong di sana. Kalau orang mengingat Allah, iblis terlempar. Tapi kalau orang melupakan Tuhan, masuk terus iblis menguasai hati. Itu bahaya. Termasuk ketika kita mau salah, berlindung. Makanya ada Bapak bilang, saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum takbir. Kenapa tidak belum berfungsi itu, Pak? Karena salah satu penyebabnya kita hanya baca lisan, hati tidak hadir. Hadirkan hati ketika membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan harus mengerti apa intinya A'udzu itu. Intinya aku sebagai seorang sufi berserah diri kepada Allah. Kalau dia sudah berserah diri kepada Allah, apakah masih hadir di dirinya? Tidak. Saya kasih contoh. Bapak pernah bilang nggak sama dokter kalau ada orang sakit, Bapak bilang sama dokter, terserah mau kita dokter, kita dia yang paling tahu. Dan sebenarnya gitu. Kenapa bisa berkata begitu kepada dokter, Pak? Tapi Bapak tidak bisa berkata, terserah kita puang, kita yang lebih tahu. Pernah bilang begitu sama Allah? Tapi kenapa dokter bilang sama begitu? Nah, Allah lebih pintar dari dokter. Allah yang ciptain dokter. Tapi kenapa tidak kita pernah berserah diri kepada Allah dengan kalimat seperti itu? Kenapa tidak dilatih diri untuk seperti itu? Tapi memang kalau kita melatih diri, tidak semudah yang kita bilang. Allah akan uji. Lewat ujian-ujian itulah orang naik ke puncak. Tanpa ujian tidak pernah naik kelas, selalu berada di bawah. Kesimpulannya, ketidakmampuan kita fokus itu pertanda kelemahan kita. Lalu bagaimana kita bisa kuat? Bersandarlah kepada Allah. Itulah sebabnya, setelah kita salam ke kanan, salam ke kiri, kita mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim.
Supaya apa? Istighfar ini bisa menutupi kelalaian kita sedang ketika 5 menit kita salat. Saya kira itu jawabannya. Bisa ada satu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi dibahas mengenai surah Al-Fatihah ayat pertama. Sangat luar biasa kalau pembahasan surah Al-Fatihah ini bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Begini Pak Ustaz, bahwa surah Al-Fatihah ini ayat pertama itu ada kata lafzul jalalah Allah, kaitannya dengan proses takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apakah ketika kita mengucapkan proses takbiratul ihram itu terus ada gangguan dari makhluk Allah yang syaitan, yang tadi pada hakikatnya kita selalu bersandar, segala aktivitas di dunia ini kita selalu bersandar kepada Allah, namun kita sebagai manusia tetap kembali bahwa fitrah kita tidak luput daripada kesalahan. Nah, pertanyaan saya, kalau itu terjadi dalam proses takbiratul ihram, apakah takbiratul ihram kita itu sah atau tidak? Yang kedua mirip dengan pertanyaan saudara saya, bahwa selalu ada gangguan dari makhluk Allah dan Allah, tidak terlepas dari itu. Pertanyaan saya, Ustaz, apa kiat-kiat atau doa yang paling mujarab sehingga kita terhindar dari segala gangguan-gangguan itu? Karena ya kita sudah berupaya semaksimal mungkin berusaha berkegalan dengan Allah, tapi tidak terlepas daripada itu. Terima kasih Pak Ustaz. Kalau pertanyaan yang tadi apakah takbiratul ihramnya itu sah? Tidak sah. Sah itu. Karena ukuran sah itu ukuran syariat. Karena ukuran sah itu ukuran syariat. Maka kalau dalam Allahu Akbar, Bapak bukan yang mengingat Allah tapi mengingat yang lain, tapi itu sah. Itu sah. Karena syariat sudah benar, didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sudah benar. Memang jadi persoalan Tuhan bagaimana bisa merasakan kebesaran Allah itu ketika mengucapkan Allahu Akbar. Itu yang persoalan. Itu yang harus kita usahakan. Kan kalau mau merasakan itu jangan pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Bukan pakai ini. Kalau pakai ini lihat tuh. Ya kan? Tapi kalau pakai ini, bisa kalau begitu, yang harus dipersiapkan pertama kali ini yang harus dipersiapkan pertama kali ketika menghadap kepada Allah, hati. Kalau hati tidak bisa, susah. Saya pernah merasakan waktu saya tahun 2017 operasi bypass di Jakarta, operasi jantung di Jakarta. Waktu itu jam 1 sudah tidur masuk. Saya sudah berwudu Pak, sudah berwudu. Mau salat sebelum operasi dan saya salatnya di ruang operasi. Tapi jadi saya salatnya itu di kursi roda salatnya. Tapi waktu itu saya disentuh oleh
Berarti wudhu saya batal tak? Batal tak? Dan itu saya tidak bisa lagi keluar untuk pergi wudhu karena sudah mau masuk meja operasi, kesempatan hanya salah. Setan pakai untuk menggelisahkan hati saya. Coba bayangkan kalau kegelisahan hati saya itu masuk ke meja operasi. Ya kan? Itu parah sekali. Maka saya memiliki pengetahuan bahwa ada mazhab lain yang tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan dengan perempuan. Maka langsung saja saya beralih ke mazhab itu. Setelah itu saya tenang, hati saya tenang, saya bisa salat dengan tenang dan masuk ke operasi dalam keadaan tenang. Hatinya tenang, mempautkan diri kepada Allah. Maka kiat yang kedua mesti punya ilmu. Ya, kiat yang kedua mesti punya ilmu. Itulah sebabnya yang paling ditakuti iblis itu, setan itu, ulama. Contoh, ada seorang ulama tertidur, ahli ilmu tertidur di pintu masjid. Setan masuk mengganggu orang salat. Dalam sebuah riwayat itu dijelaskan. Nah, bilang, kenapa kau tidak masuk? Kenapa kau tidak masuk ke situ? Iblis. Dia bilang, itu takut tak di situ. Takut sama ahli ilmu ini. Nah, tidur ki. Nah, tidur ini ahli ilmu. Kenapa dia takut? Sementara yang lain terjaga sembahyang, iblis tidak takut. Karena beda. Yang sembahyang tanpa ilmu, ini tidurnya dengan ini. Pentingnya ilmu. Maka berapa riwayat mengatakan satu saja persoalan yang dipikirkan oleh ilmu itu nilainya lebih bagus daripada 1000 rakaat salat sunnah. Itulah sebabnya Imam Syafi'i pernah suatu waktu dia datang bertamu kepada rumahnya Imam Abu Hanifah, dan ada anaknya Imam Abu Hanifah sangat kagum kepada Imam Syafi'i karena bukan Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Ada anaknya Imam Ahmad bin Hanbal sangat kagum kepada Imam Syafi'i karena selalu diagung-agungkan oleh atau dibesar-besarkan oleh bapaknya Ahmad bin Hanbal. Satu waktu Imam Syafi'i bertamu ke sana. Setelah dia bertamu, dia perhatikan ini anak. Bagaimana salat tahajudnya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya. Dia berkesimpulan. Pertama, bagaimana bisa ini orang bapakku besar-besarkan ini orang tidak salat tahajud? Saat subuh, langsung saja salat subuh tidak pergi berwudu, padahal sudah tidur. Yang ketiga, dia bilang, makannya lahap sekali. Itu yang terjadi dalam pikirannya. Maka ketika orang makan bersama, Imam Syafi'i makan dan anak itu makan, Ahmad bin Hanbal berkata sambil tersenyum, wahai guru, anak saya sangat mengagumimu, tapi dia punya pertanyaan 3. Kenapa guru ketika makan di sini lahap sekali? Yang kedua, dia lihat guru bangun salat subuh tidak berwudu. Yang ketiga, guru tidak salat tahajud. Ketawa Imam Syafi'i. Lalu dia jawab, saya makan lahap di rumahmu karena saya yakin sekali makan di rumahmu pasti halal. Yang kedua, saya tidak salat tahajud karena saya lebih suka memilih menyelesaikan 30 persoalan agama untuk kepentingan umat dibanding saya salat tahajud. Karena kalau saya salat tahajud, yang saya dapatkan pribadi menyelesaikan 30 persoalan umat itu untuk umat. Dia bilang, kenapa guru sebelum tidur sebelum salat subuh? Dia kan tidak batal untukku karena hatiku tidak pernah melupakan Tuhan dan tidak pernah tidur. Dia tidak tidur, bukan orang lihat dia tidur. Nah, dia tidak tidur. Dia dalam kesadaran. Itu yang membedakan para nabi dengan kita, Pak. Kalau nabi itu kelihatan matanya tertutup, tapi hatinya tidak tidur. Dia selalu bersama Allah. Para wali Tuhan juga seperti itu. Kita yang tidur pulas,
orang mencak-mencak berkelahi di sekeliling kita tidak pernah rasakan saking bulasnya. Karena hati kita lebih suka tidur dibanding kerja. Kira-kira itu. Kiat kedua adalah itu. Kiat ketiga adalah latihan. Kalau bicara kiat, latihan saja. Nanti Tuhan yang kasih. Kita hanya berusaha untuk khusus, tapi nanti Tuhan yang kasih. Itulah sebabnya Pak, kenapa berbunyi dulu baru salat, kenapa azan dulu baru salat. Ini semua ada gunanya sebagai pengantar masuk menghadap kepada Tuhan. Maka wudhu itu mesti ditahu makna batinnya, azan itu mesti ditahu makna batinnya. Kenapa azan itu mulai dari Allahu Akbar la ilaha illallah? Kenapa kalau Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jawabannya sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin? Pada saat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah jawabannya berbeda. Itu semua ada maknanya. Kenapa seperti itu? Kenapa setelah hayya 'alas shalah kembali Allahu Akbar dan ujungnya la ilaha illallah? Itu perlu semua dikaji. Kalau orang paham ini, itu kekuatan untuk masuk takbir. Kedua, yang terakhir sekali. Allahu Akbar. Kalau Bapak ruku, Allahu Akbar. Kalau Bapak naik, sami Allah liman hamidah. Bisa juga Allahu Akbar sebenarnya. Tapi Bapak sujud, semua gerakan perpindahan gerakan itu dimulai dengan komando Allahu Akbar. Pertanyaannya, kenapa? Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan kiri. Bapak kan langsung biasanya astagfirullahaladzim, ya kan? Bisa juga membaca Allahu Akbar 3 kali, baru astagfirullah 3 kali. Atau bisa diakhirkan, setelah sujud berdiri, baru baca Allahu Akbar. Semuanya dengan kalimat Allahu Akbar. Artinya, penting dimengerti apa itu makna Allahu Akbar. Kalau Bapak takbir, Allahu Akbar, hati dan pikiran bilang Allah Maha Besar. Itu terjemahan Pak, bukan makna. Terjemahan bukan. Jadi Bapak menerjemahkan dalam syarat. Tapi kalau orang bermakna dalam syarat, tidak ada kalimat, tidak ada kalimat, tidak ada kata, yang ada rasa. Bagaimana dia mengecil, merendah, menghina, terhina sehina-hinanya di hadapan Allah. Itu makna Allah. Segera cukup ya Pak. Segera cukup ya Pak. Ini sudah jam 6 lewat 5. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.